Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bunga Tulkiana. Di sini kita akan mempelajari tentang halayak dalam humas. Apa sih pengertian halayak itu? Halayak disebut juga dengan publik. Halayak atau publik adalah sekelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada 8 halayak utama secara umum, yaitu 1. Masyarakat luas. Segmen masyarakat yang menjadi halayak bagi suatu organisasi jelas berbeda dengan halayak organisasi yang lain. Halayak pasar swalayan, Pemda, instalasi nuklir, pabrik, laboratorium riset, hotel, bandara udara, pelabuhan laut, lembaga pendidikan, rumah sakit, penjara umum, barak militer, dan markas besar polisi jelas berlainan satu sama lain. 2. Calon pegawai atau anggota. Para calon pegawai atau anggota tidak akan tertarik untuk melamar menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi apabila mereka tidak mengetahui hal yang dilakukan oleh organisasi itu. 3. Para pegawai atau anggota. Pegawai atau anggota suatu organisasi meliputi suatu orang yang bekerja atau menunjang suatu organisasi, yakni mulai dari pucuk pimpinan atau pihak manajemen dan para eksekutif, petugas gudang, staf kantor atau administrasi umum, dan lain sebagainya. 4. Pemasok jasa atau berbagai macam barang. Ada 2 jenis pemasok, yakni pemasok jasa, contohnya jasa air bersih dan energi, dan pemasok berbagai macam bahan baku serta komponen produksi. Yang kelima, ada para investor pasar uang. Kesediaan untuk memahami saham dari suatu perusahaan emiten didasarkan pada pengetahuan atau calon pembeli mengenai latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis dari perusahaan emiten yang bersangkutan. Jika suatu perusahaan gagal memberi informasi yang benar, harga sahamnya bisa merosot secara tajam. Jika hal seperti ini terjadi dan dibiarkan berlarut-larut, kepemilikannya segera terancam dan dapat diambil alih oleh pihak-pihak lain. Yang keenam, para distributor. Distributor adalah pihak yang menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Yang ketujuh, konsumsi dan pemakai produk organisasi. Konsumsi dan pemakai produk bukan hanya rumah tangga, melainkan juga perusahaan pembeli dalam partai besar yang lazim disebut sebagai pemasok sekunder. Yang kedelapan, para pemimpin pendapat umum. Pihak ini sangat berpengaruh karena mereka adalah para pencipta atau pemimpin pendapat umum. Jika mereka mengatakan sesuatu itu baik atau buruk, masyarakat luas akan mempercayai dan mengikutinya. Yang selanjutnya ada penetapan halayak. Alasan penetapan halayak ada beberapa alasan pokok, yaitu 1. Untuk mengidentifikasikan segmen halayak atau kelompok. Yang kedua, untuk menciptakan skala prioritas. Ketiga, untuk pemilih media dan teknik humas. Dan yang keempat, untuk mempersiapkan pesan-pesan. Akibat tidak diterapkannya halayak. Akibat yang timbul sebagai akibat dari tidak diterapkannya halayak atas dilancarkan suatu program humas dijelaskan sebagai berikut. 1. Segenap usaha dan dana akan terpecah belah. 2. Pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti. Yang ketiga, total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal. 4. Tujuan yang hendak dicapai luput dari jangkauan. 5. Pihak manajemen untuk humas internal atau perusahaan klien untuk humas eksternal. Dan yang terakhir, penetapan halayak dari kegiatan-kegiatan humas. Selanjutnya ada ruang lingkup humas. Angka 1, employer relation. Employer relation atau hubungan dengan karyawan meliputi semua bentuk komunikasi antara pimpinan organisasi dengan karyawan. Halayak karyawan termasuk pegawai, pimpinan, pekerja kontrak, dan serikat pekerja. Tujuan employer relation meliputi 1. Meningkatkan pengetahuan karyawan tentang kebijakan, kegiatan, dan perkembangan atau pertumbuhan organisasi. 2. Meningkatkan sikap positif karyawan terhadap organisasi, serta menerima feedback dari organisasi.
Yang kedua ada media relation, yang hubungan dengan media terdiri atas publisitas atau liputan berita tentang kegiatan organisasi. Media relation adalah kegiatan utama PR. Untuk mengoptimalkan penggunaan media massa, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Jenis dan besaran khalayak yang dijangkau oleh setiap media atau saluran. 2. Jenis materi yang digunakan oleh media atau saluran spot news, materi fitur, wawancara, atau foto. Nama dan jawaban editor yang bersangkutan. 4. Tanggal, waktu, tujuan media relation, antara lain 1. Meningkatkan pengetahuan komunikasi media terhadap berita organisasi. 2. Meningkatkan kredibilitas organisasi di kalangan orang-orang media. 3. Meningkatkan sikap dan pemberitaan yang positif tentang organisasi di media. Yang ketiga ada community relation. Hubungan suatu lembaga dengan lingkungan di sekitarnya sangat penting karena merekalah yang menyediakan tenaga kerja organisasi, daya dukung lingkungan yang menarik maupun yang patut dihindarkan. Contohnya seperti para tenaga kerja yang terampil, penetapan pajak, atau layanan petik. Berikut ini target khalayak community relation atau hubungan dengan komunitas. 1. Keluarga karyawan. 2. Komunitas media dan komentator. 3. Pimpinan komunitas seperti guru, pemuka agama, dan tokoh adat. Tujuan community relation antara lain 1. Meningkatkan pengetahuan komunitas tentang kegiatan operasional organisasi. 2. Mendapatkan dukungan dari pimpinan komunitas. Serta 3. Mendorong adanya feedback dari pimpinan komunitas. 4. Ada public affairs dan government relation. Hal yang menjadi perhatian utama adalah cara agar rancangan pembuatan undang-undang dapat dipengaruhi. Proses ini meliputi pengalaman koalisi politik langsung dan tidak langsung, lobby, aksi politik, dan kegiatan pendidikan politik, komunikasi mengenai isu-isu politik, serta kegiatan dukungan politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.